Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Apa kabarnya malam hari ini? Saya berharap setiap kita ada dalam kesehatan yang maksimal, tidak kekurangan suatu apapun yang baik ya. Karena itu biarlah kita selalu bersyukur. Karena itu biarlah selalu kita tetap datang kepada Tuhan dan memuji menyembah Tuhan. Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan selama 25 menit ke depan saya akan sharing firman Tuhan. Dan saya berharap setiap kita boleh tetap terus dikuatkan. Karena firman Tuhan memberikan janji bahwa orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka kepadanya akan dipuaskan. Biarlah sikap hati kita adalah sikap hati sebagai seorang yang lapar dan haus akan firman, sehingga pada akhirnya kita diteguhkan, kita dikuatkan, kita dihibur oleh setiap perkataan firman yang secara khusus malam hari ini kita akan pelajari bersama-sama. Puji Tuhan, Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, kita akan berdoa mohon hikmat daripada Tuhan sehingga ketika kita belajar firman ada Roh Kudus yang mengajarkan dan menuntun kita ke dalam jalan-jalan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini. Dan kami berterima kasih karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, maka segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan bagi kami. Dan kami berdoa biar firman yang malam hari ini akan kami pelajari secara khusus Sobat Maestro dimanapun mereka berada ya Bapa. Biar tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami, tangan-Mu senantiasa meneguhkan perkataan-Mu dalam hati kami, sehingga pada akhirnya kami dikuatkan oleh firman-Mu. Bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami mau buka hati kami mau sendengkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Yakobus pasalnya yang ketiga. Yakobus pasalnya yang ketiga ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Alkitab bilang seperti ini. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ayat 11, perhatikan. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit pada mata air, dari mata air yang sama? Nah, jadi saudara dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa terkadang ada anak-anak Tuhan, terkadang ada orang yang katanya ngaku sering beribadah kepada Tuhan, yang katanya mengaku bahwa sering bersekutu kepada Tuhan, namun mulutnya masih jahat. Lidahnya saya sebut sebagai lidah yang bercabang. Kenapa saya katakan lidah yang bercabang? Karena di cabang yang satu dia memuji dan menyembah Tuhan ya kan. Kadang berdoa sampai nangis-nangis, kadang berdoa sampai terseduk-seduk ya kan. Kenapa? Karena menyembah Tuhan. Tapi di satu sisi, di cabang lain dari lidahnya, ketika dia selesai beribadah, selesai memuji menyembah Tuhan, dia justru membuat orang sakit hati dengan perkataannya. Ya habis pendeta bagaimana ya, saya kalau nggak ngomongin dia tuh sehari kayaknya gatel lidah saya pendeta. Aduh saya mesti ngomongin dia, saya tuh selalu aja pendeta kayaknya latah gitu lidah saya kayaknya. Ya bener ya pendeta, katanya lidah tak bertulang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa kita jelas katakan di satu sisi kita beribadah kepada Tuhan, kita menyembah dengan lidah yang sama. Dengan lidah yang sama kita juga mengutuki orang yang Alkitab katakan diciptakan menurut rupa Allah. Kita ngomongin orang seenak
apa orang sekarang bilang, seenak udelnya gitu kan. Seenak-enaknya kita, sesuka-sukanya kita omongin orang. Bodoh amat dah, pendeta sakit hati habis gimana ya. Come on, kita dipanggil untuk menjadi berkat, saudaraku. Kita dipanggil untuk menguatkan orang lain. Kita dipanggil untuk memberikan pengharapan melalui perkataan kita. Bukan justru menghakimi, mencari-cari kesalahan orang lain. Bukan justru mencari-cari kelemahan dan mengomongin kejatuhan orang. Siapa kita? Alkitab katakan menghakimi sesama kita. Sehingga akhirnya Alkitab katakan dengan penghakiman yang sama, engkau akan dihakimi menurut dengan apa yang kau ukur. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita belajar. Jangan sampai dari satu sumber, iya kan, lidah, satu sumber mata air, kita bilang, memancarkan dua rasa. Di satu sisi kita mengucapkan berkat buat Tuhan, kita memberkati, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Namun di sisi lain kita jadi kutuk perkataan kita buat suami kita, jadi kutuk perkataan kita buat istri kita, jadi kutuk perkataan kita buat anak-anak kita, nggak memberkati. Sehingga saya pernah dengar ada orang yang bilang, pendeta nih kalau dia lagi berdoa, pendeta, aduh surga gemetar. Iya kan? Sampai nangis-nangis, tapi selesai doa, ya ampun neraka gemetar dengar perkataannya. Karena apa? Karena kasar, karena jahat, karena bikin orang sakit hati gitu kan. Sudah dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kita nangis-nangis beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Setelah kita selesai nangis-nangis kepada Tuhan, kita selesai berdoa, kita bikin nangis anak orang dengan ucapan-ucapan kita. Ini yang mau kita pelajari pagi hari ini, sehingga biarlah setiap orang ketika mendengar perkataan kita, dia dikuatkan. Biarlah setiap orang ketika dia mendengar perkataan kita, dia mendapatkan pengharapan. Bukankah Alkitab katakan bahwa setiap pagi dia memberikanku lidah seperti seorang murid? Kenapa? Dia mempertajam pendengaran. Kenapa? Supaya kita keseharian kita, saudaraku, menjadi berkat. Lidah kita itu membawa berkat. Lidah kita itu menguatkan orang lain. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama mengkoreksi diri kita. Jangan sampai kita beribadah kepada Tuhan, namun di sisi lain kita masih egois, di sisi lain kita masih kasar, di sisi lain perkataan kita masih perkataan kutuk, perkataan sumpah serapah. Tidak sedikit anak-anak Tuhan dalam rumah tangganya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sakit hati karena perkataan istri, perkataan suami yang gak bisa didengerin gitu loh maksudnya. Orang kan begini, kita kalau mau ngomong, kita pikirin dulu, kira-kira yang saya omongin ini nyakitin hati orang nggak? Kira-kira yang saya omongin ini bikin jadi orang batu sandungan nggak bagi orang lain? Kira-kira kalau saya ngomong ini dia kepahitan nggak ya sama saya? Nah, kalau kita udah mikirin hal tersebut, baru kita ngomong. Jangan sebaliknya, kita ngomong dulu apapun seenak-enaknya kita, sesuka-sukanya kita. Lalu setelah itu orang udah sakit hati, orang udah kepahitan, orang udah mundur dari pelayanan, orang udah mundur dari pekerjaan Tuhan, baru kita mikir, wah mungkin saya nggak salah ngomong ya. Baru bilang mungkin lagi, saudara. Waduh, saudara dikasih dalam Tuhan, biarlah ini menjadi cambuk buat setiap kita. Firman Tuhan malam hari ini menguatkan buat setiap kita untuk tetap terus memiliki lidah yang lemah lembut, lidah yang memberkati. Dalam Yesaya 50 ayat 4 tadi kita udah pelajari bahwa Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Sehingga akhirnya kita mengerti, lidah kita harusnya menjadi berkat buat orang lain. Lidah kita seharusnya menguatkan orang lain. Lidah kita seharusnya memberi dampak buat kehidupan orang lain. Sehingga pada akhirnya selama kita hidup, orang juga ngelihat nih orang lidahnya tuh kalau dekat-dekat dia tuh kayaknya saya tenang gitu. Dengan perkataannya tuh kayaknya perkataannya menguatkan sekali gitu kan. Perkataannya tuh kalau dekat dengan dia tuh perkataannya tuh menghibur, perkataannya memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, sehingga orang tuh dekat dengan kita juga merasa enak. Jangan justru sebaliknya, jangan dekat-dekat dia nih. Kita datang, jangan dekat-dekat dia nih. Omongannya nyakitin nih, omongannya kasar, omongannya omongin orang lain, omongannya ngejatuhin orang lain. Jangan dekat-dekat dia. Kita jadi batu sandungan. Hari Minggu kita datang beribadah kepada Tuhan, tapi di hari-hari biasa kita justru jadi batu sandungan buat orang lain, yang justru membuat orang lain jauh dari Tuhan gara-gara perbuatan kita. Wow, miris saudara yang kasih dalam Tuhan. Makanya Alkitab katakan dalam Kolose pasal yang 3 ayat 16, Paulus bilang begini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar
dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi Paulus mengingatkan kepada setiap kita, biarlah perkataan Kristus, perkataan yang diurapi, diam dengan segala kekayaan di antara kita. Apa sih perkataan Kristus? Perkataan yang memberikan damai sejahtera. Apa sih perkataan Kristus? Perkataan yang memberikan pengharapan. Apa sih perkataan Kristus? Perkataan yang memberikan kesejukan, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga orang-orang di sekeliling kita, dalam tanda kutip saya pakai bahasa ini, sudah bisa merasakan sorga dengan perkataan kita. Akhirnya orang akan apa? Berduyun-duyun mendengarkan perkataanmu. Kenapa? Karena dari mulutmu, dari perkataan kita melahirkan berkat, membawa damai sejahtera itu yang Tuhan mau. Sehingga dengan mudahnya kita bisa membawa nama Yesus, memperkenalkan nama Yesus. Ini loh, nama Yesus menjadi berkat buat kita. Ini loh, nama Yesus menguatkan kita. Ini loh, nama Yesus memberikan damai sejahtera. Akhirnya dengan mudahnya kita akan memperkenalkan Kristus. Bagaimana kita bisa memperkenalkan Kristus? Di sisi lain kita kasar. Kehidupan kita berbeda dengan kehidupan kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Wow. Jangan sampai kita memiliki cabang lidah, cabang hati, saudaraku. Dengan kata lain, bahasa Alkitabnya, Alkitab katakan kau adalah orang-orang yang munafik. Di hadapan Allah engkau terlihat luar biasa, namun di hadapan sesama engkau melemahkan, engkau menjatuhkan, engkau tidak menghargai sesamamu. Karena itu saya pelajari, saudara yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini, dari perkataan kita, kita dapat lihat siapa pribadi kita. Iya kan? Orang kalau hatinya jahat, maka perkataannya jahat. Orang kalau hatinya busuk, maka perkataannya busuk. Orang tahu, orang bisa menilai dari perkataanmu. Oh, mau sehebat apa menyimpan kepahitanmu? Engkau mau sehebat apa menyimpan kebusukanmu dalam hatimu, saudara dikasih dalam Tuhan? Kalau engkau bicara akan terlihat. Kenapa? Karena Yesus bilang dari dalam hati keluar ke dalam, keluar gitu kan. Dari dalam hati itu keluar kelihatan gitu. Jadi saya pelajari begini, sudah dikasih dalam Tuhan. Bagaimana sekarang jadi pelajaran? Bagaimana supaya kita tidak memiliki lidah yang bercabang? Bagaimana supaya kita tidak memiliki hati yang bercabang? Ya kan, di satu sisi kita jadi berkat buat hubungan kita dengan Tuhan, kita dahsyat luar biasa dengan hubungan kita dengan Tuhan, namun hubungan kita dengan sesama hancur. Untuk apa? Alkitab bilang, Ayub bilang, teriakanmu adalah teriakan yang kosong, seruanmu adalah seruan yang kosong. Karena apa? Karena engkau berseru kepada Tuhan, namun di sisi lain kau berbuat jahat kepada sesamamu. Karena Yesus sendiri bilang kok, hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Namun hukum yang sama, yang kedua yang sama dengan yang itu, sama, sederajat gitu, saudara kan, adalah mengasihi sesamamu sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi rasanya aneh kalau kita mengasihi Tuhan namun kita masih membenci sesama kita. Rasanya aneh kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap hidup kita, namun dengan sesama kita kepahitan, kita benci, kita sakit hati. Wah, ada yang nggak beres, iya kan? Akhirnya saya sebut bahasanya engkau memiliki dua hati. Ya kan, yang satu sisi engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, di sisi lain engkau terluka terhadap sesamamu sehingga akhirnya engkau menyakiti hati sesamamu. Nah, hari ini kita belajar bagaimana agar kita tidak memiliki lidah yang bercabang. Supaya kita mengerti, sudah dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kita jadi orang-orang yang munafik gitu kan. Di sisi lain kita mengagung-agungkan Tuhan, di sisi lainnya kita justru menyakiti hati anak-anak Tuhan yang sama-sama menyembah Tuhan yang sama yang kita sembah. Yang pertama saya pelajari, bagaimana agar kita tidak memiliki lidah yang bercabang. Ingat akan hal ini. Kita ada untuk menjadi berkat. Saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Saudara dan saya diciptakan Tuhan untuk membawa berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Supaya apa? Supaya setiap orang mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang ke muka bumi, menyediakan damai sejahtera, menyediakan kuasa, menyediakan sukacita, bahkan menyediakan sorga bagi mereka yang percaya kepadanya. Di mana mereka lihat itu? Dalam perbuatan saudara dan saya, dalam kehidupan keseharian kita. Jadi kita dipanggil untuk menjadi berkat. Karena itu dimulai hendaklah perkataan kita adalah jangan hambar.
Jangan hambar, jangan nggak berasa gitu Paulus bilang ya kan. Biarlah perkataan kita bisa dinikmati orang lain. Perkataan kita bisa mendatangkan kesejukan bagi orang lain. Engkau istri-istri dengar baik. Jadikan perkataanmu perkataan berkat buat suamimu, buat anak-anakmu. Sehingga ketika suamimu datang duduk di sebelahmu, suamimu menikmati dirimu dengan perkataanmu. Jangan baru sampai kerja, baru ada masalah, engkau mengutuki sama seperti istrinya Ayub. Kutukilah Allahmu dan matilah. Kenapa? Engkau tidak mau menerima sesuatu yang baik dari Allah. Engkau mau menerima sesuatu yang baik dari Allah, namun kau tidak mau menerima sesuatu yang tidak baik. Akhirnya kita mengerti. Jadi istri, jangan kasar mulutnya. Kau perempuan, ibu-ibu rumah tangga, aduh stoplah ngomongin orang lah. Engkau nggak ngomongin orang karena media sosial, karena social distancing ini. Engkau ngomongin orang di akun-akun sosial mediamu. Jadi berkat di akun sosial media kita, saudara. Apapun yang bisa kita buat. Jangan justru ngejulitin orang terus lah. Ayolah, karena habis gimana ya pendeta ya, saya kalau nggak ngomongin orang sekali gitu. Kalau misal di rumah, di luar juga saya ngomongin orang. Begitu social distancing, ya udahlah saya pakai media sosial saya lah untuk ngomongin orang. Akhirnya dimanapun kita berada, memang saudara dikasih dalam Tuhan, bener lah. Kalau memang kelakuan kita seperti itu, biar kita sedang social distancing, kita udah nggak bisa ngumpul-ngumpul rame-rame untuk ngomongin orang, maka kita akan ngomongin orang di sosial media kita masing-masing. Wow, miris. Sehingga akhirnya benar, kelihatan dari karakter kita, terlihat dari kelakuan kita. Jadi ingat ya, yang pertama bagaimana agar kita tidak memiliki lidah yang bercabang. Ingat, kita ada untuk menjadi berkat. Biarlah dari satu perkataan ini, jadi satu lidah, dari satu mulut ini, keluar satu rasa sumber. Sumbernya ini jadi satu rasa aja gitu. Jangan dua rasa saudaraku, jangan bercabang. Biarlah jadi berkat aja gitu kan. Nggak usah juga jadi kutuk juga gitu perkataan kita. Ya, jadi yang kedua saya pelajari bagaimana agar kita tidak memiliki lidah yang bercabang. Yang pertama ingat, kita ada untuk menjadi berkat. Panggilan kita adalah untuk menjadi berkat. Karena itu biarlah di sisi lain kau memuliakan Tuhanmu, engkau memuliakan Allahmu, namun di sisi lain juga engkau menguatkan sesamamu, menjadi berkat buat sesamamu. Yang kedua, bagaimana agar kita tidak memiliki lidah yang bercabang? Jaga selalu hati kita dengan segala kewaspadaan. Alkitab jelas katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Orang yang gak bisa jaga hatinya akan terkontaminasi ke mulutnya, saudara. Dari mana saya tahu? Yesus jelas bilang, bukan apa yang najis yang masuk yang menajiskanmu, namun apa yang keluar itulah yang menajiskanmu. Sehingga akhirnya dari hati timbul segala pikiran yang jahat. Begitu pula dari setiap omongan-omongan kita, itu adalah lahir dari hati. Makanya dari tadi saya bilang, orang yang memang hatinya jahat akan keluar dari perbendaharaan omongannya, perbendaharaan yang jahat. Orang yang mulutnya kasar pasti dapat dipastikan hatinya kasar. Kenapa? Oh, nggak ada yang bilang, oh agak dia biar kasar-kasar begini, biar ngomongin orang begini hatinya lembut. Dari mana, saudara? Hatinya gini, saudara. Orang yang hatinya luka cenderung melukai. Itu udah hukumnya. Kenapa? Karena automatically dia akan melukai orang dan dia tidak akan pernah mau dirinya terluka sendiri. Iya kan, akhirnya ketika orang melukai dirinya tanpa dia sadar, dia akan melukai orang lain tanpa dia ketahui dia sedang melukai sesamanya. Dengan ngomongin orang, dengan memberlakukan apa yang dia alami kepada orang lain. Ini yang tadi saya bilang, karena dimulai dari hati yang luka. Kalau hati yang luka itu tidak diberesin, maka saya percaya suamimu, istrimu akan juga mengalami luka yang sama yang kau alami. Beresin, bukan ditutupi. Keterbukaan adalah awal daripada pemulihan saudara dan saya. Kalau kita mau lepaskan pengampunan, kalau kita mau melepaskan kasih, kita mau belajar untuk mengasihi, maka saya percaya pengampunan itu akan mengobati lukamu. Sehingga kau menjadi orang pribadi-pribadi yang hatinya dipulihkan, hatinya disembuhkan. Sehingga akhirnya kita bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan, memulihkan setiap hati yang luka. Kita nggak akan pernah bisa memulihkan, menyembuhkan orang yang memiliki hati yang luka kalau kita terlebih dahulu tidak dipulihkan, tidak disembuhkan hati kita. Amin, saudara. Jadi hati-hati sekali dengan hati kita. Jangan ada banyak orang bilang, pendeta habis gimana ya, saya udah buat baik, saya udah lakukan segala yang terbaik yang bisa saya buat, namun suami saya nggak menghargai saya. Gimana saya nggak sakit hati? Pendeta bagaimana ya, saya
udah lakukan yang terbaik buat istri saya, buat keluarga saya. Namun istri saya dan anak-anak saya nggak menghargai apa yang saya buat. Pendeta, bagaimana ya lingkungan kerja saya udah lakukan yang terbaik, namun mereka tidak menghargai apa yang saya buat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang di luar kita, suamimu, istrimu, orang-orang di sekelilingmu, tidak bisa kita arahkan untuk berbuat apa bagi kita. Saya ulangi sekali lagi, orang-orang yang ada di luar kita, masalah yang ada di luar kita tidak bisa kita arahkan untuk berbuat apa yang kita mau terhadap diri kita. Mereka akan lakukan apa yang mereka mau, bukan apa yang kita mau. Tapi kita punya kuasa untuk menjaga hati kita agar kita tidak menyimpan kekejaman, kepahitan, luka dari apa yang mereka perbuat terhadap kita di luar sana. Dengan kata lain, kalau kita nggak bisa menjaga lingkungan kita, kalau kita nggak bisa menjaga orang lain buat jahat terhadap kita, kalau kita nggak bisa menjaga orang-orang di sekeliling kita ngomongin tentang hal-hal yang buruk tentang kita, maka minimal kita bisa jaga hati kita supaya hati kita tidak terkontaminasi. Sehingga akhirnya kita mengerti, di luar saya adalah di luar kendali saya, tapi hati saya ada dalam kendali saya. Sehingga akhirnya saudara dan saya, kita minimal menjaga hati kita supaya kita tidak menyimpan kebencian, kita tidak menyimpan kedendaman, kita tidak menyimpan sakit hati, yang pada akhirnya ketika kita menjaga hati kita, maka kita pun akan melihat bagaimana perkataan kita adalah perkataan yang memberkati. Sehingga orang akan bilang, ini orang padahal udah diomongin banyak orang tentang dia, ini orang padahal udah difitnah, ini orang padahal udah dijahatin, tapi kok hatinya bisa baik ya, tapi kok mulutnya bisa memberkati. Kenapa? Karena hatinya dia jaga. Karena hatinya dia jaga, maka mulutnya pun otomatis akan terjaga. Kalau hati yang di dalam saja bisa dia jaga, apalagi mulut yang di luar yang dia bisa yang harusnya dia bisa kontrol, saudaraku. Sehingga akhirnya malam hari ini kita mengerti, biarlah kita selalu jaga hati kita. Apapun yang terjadi di luar kita nggak bisa kontrol, tapi minimal kita harus mengontrol apa yang terjadi dalam hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, Amsal bilang, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Itu benar-benar nyata. Hati sangat fragile, rapuh gitu kan. Sehingga akhirnya kita perlu menjaganya dengan benar. Sehingga kalau kita menjaga hati kita, otomatis mulutmu akan terjaga. Jadi yang kedua saya pelajari, supaya kita tidak lagi memiliki lidah yang bercabang, jaga hati kita selalu. Karena apa yang dari dalam hati, itu yang akan terpancar keluar. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana agar kita tidak memiliki lidah yang bercabang? Hati-hati dengan pergaulan. Hati-hati dengan lingkungan kita. Engkau orang-orang muda yang menyaksikan, engkau mendengarkan siaran malam hari ini, hati-hati dengan pergaulanmu. Mungkin engkau bukan tipe orang yang suka ngomongin orang, mungkin engkau bukan tipe orang yang suka ngegosipin orang, tapi karena lingkunganmu adalah orang-orang yang suka ngomongin orang, suka ngegosipin orang, suka cari-cari kelemahan orang lain, saya berani pastikan, mungkin tidak seminggu engkau terkontaminasi, mungkin tidak sebulan engkau terkontaminasi, engkau masih kuat. Mungkin dalam seminggu engkau masih kuat bergaul dengan mereka, tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh. Sebulan engkau masih kuat, tapi saya berani pastikan, lama-kelamaan, tanpa saudara dan saya sadari, kita akan jadi sama seperti dengan lingkungan kita. Sebagaimana lingkungan kita, seperti itulah kita. Makanya selalu saya bilang, tidak ada seorang pencuri, pencopet yang lahir langsung jadi pencuri atau pencopet. Minimal dia bergaul dulu dengan pencuri dan pencopet, maka dia mulai akan memikirkan, kayaknya enak juga ya jadi pencuri, jadi pencopet. Demikian pula pemadat, seorang pemabuk, seorang pemakai narkoba. Tidak ada anak kecil yang langsung jadi pemakai narkoba. Minimal dia bergaul dulu. Saudara dan saya, kita mesti ingat bahwa pergaulan kita akan merusak kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Mulai hari ini, saya nggak bilang kita nggak boleh bergaul dengan semua orang. Kita bebas memilih teman, tapi hati-hati. Teman dekatmu, sekelilingmu, yang akan menentukan engkau menjadi apa. Karena hidup itu cuma dua. Either kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi. Biarlah malam hari ini kita belajar. Jangan jadi pribadi-pribadi yang memiliki cabang lidah, cabang hati. Sehingga akhirnya kita tahu kalau memang lidah kita dipakai Tuhan untuk memberkati, biarlah hanya untuk menjadi berkat. Kalau memang kita terpanggil untuk menjadi berkat, biarlah perkataan kita juga perkataan yang menguatkan. Lidah seorang murid, lidah yang mengajar, lidah yang mendidik, lidah yang mengarahkan untuk setiap kita hidup dan tinggal dalam damai sejahtera Tuhan. Dan saya berdoa, biarlah di masa-masa pandemi seperti ini, kita justru menjadi berkat buat orang lain. Di media sosial kita jadi berkat, kita menguatkan orang lain. Posting hal-hal yang berbau positif, posting hal-hal yang memberkati, posting hal-hal tentang berkenaan dengan firman Tuhan. Jangan posting curhatmu yang akhirnya membuat orang, ada yang menyindir orang, ada yang membuat orang sakit hati, engkau curhat, sehingga orang yang melihat juga jadi nggak enak gitu, saudaraku. Sehingga
kita dilihat orang tuh nggak jadi berkat gitu kan. Di sisi lain kita kadang posting yang menguatkan, namun di sisi lain kita kadang posting hal-hal yang ngomongin orang, ngejulitin orang. Aduh, itu kan suatu dua sisi yang berbeda. Kita bisa posting di tempat yang bersamaan. Rada aneh menurut saya. Kenapa? Mungkin saudara bilang, tapi itu manusiawi. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita jadi contoh, kita jadi teladan. Jangan justru kita jadi serupa dan sama dengan dunia ini. Kita harus berbeda. Karena untuk itulah dunia akan melihat bahwa saudara dan saya memiliki perbedaan. Disitulah orang akan mulai mencari pribadi siapa Yesus yang kita sembah. Biarlah malam hari ini menjadi berkat buat setiap kita, sehingga kita tidak memiliki lidah yang bercabang. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biar firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap kami. Kami dikuatkan, kami diberkati. Tuhan, tolong kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki lidah yang memberkati. Kami tidak mau memiliki lidah yang bercabang. Di satu sisi kami menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, namun di sisi lain kami menyakiti hati sesama kami yang diciptakan seperti itu, diciptakan oleh Tuhan juga. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini itu yang kami lakukan. Dan malam hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami minta hati yang baru. Kami minta lidah seorang murid Tuhan beri kepada kami, sehingga kami mulai malam hari ini memutuskan lidah kami, perkataan kami mau jadi berkat buat orang lain, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, berkati setiap sobat Maestro dimanapun mereka berada. Biar hidup mereka dipulihkan Tuhan, hidup mereka dikuatkan, hidup mereka diteguhkan. Dalam mereka menghadapi masa-masa pandemi seperti ini, Tuhan jaga, Tuhan proteksi kami daripada segala serangan-serangan yang jahat. Tuhan pagari kami dengan pagar perlindungan Tuhan, sebab anugerah-Mu memagari kami seperti perisai. Berkati Radio Maestro ini Tuhan, urapi owner, staff-staff yang ada, diberkati Tuhan dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.